channel Ajo Sutarjo, channel wisata dan dakwah. Bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa untuk subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita melanjutkan perjalanan dari Banyumanik tadi ke Bawen, dan sekarang kita dari Bawen menuju Yogyakarta. Nah, kita sudah bahas, sudah ngobrol kemarin ngaji bareng kita buat teman-teman, bahwa di dalam surat Al-Furqan kemarin di surat nomor 25 kita sudah memberikan atau menyampaikan firman Allah bahwa orang beriman itu adalah senantiasa dia berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, kemudian dan apabila orang beriman itu dihina oleh orang lain, maka orang beriman itu senantiasa memberikan salam kepada orang yang menghinanya. Subhanallah, itulah salah di antara yang menjadikan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Kemudian di ayat berikutnya itu Allah juga memberikan firman-Nya untuk orang yang beriman, bahwa orang yang beriman itu, kata Allah, senantiasa menghabiskan malamnya untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah dengan sujud maupun dengan berdiri, teman-teman. Jadi Allah memerintahkan sholat. Ternyata dalam Al-Quran di surat Al-Furqan itu, kita mungkin tahu sholat adalah yang wajib 5 waktu kan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu yang diwajibkan oleh Rasulullah, bahwa 5 waktu itu adalah menjadikan sholat wajib buat kita manusia yang menghambakan diri kepada Allah. Bentuk titik kulminasi daripada seorang hamba apabila berdoa itu dengan sholat yang 5 waktu. Nah, sementara di Al-Furqan itu kita juga dianjurkan bahwa orang-orang yang beriman itu senantiasa dia menghabiskan waktu malamnya itu untuk sholat, teman-teman. Subhanallah. Nah, kita dengan informasi seperti ini sepertinya ingin sekali menjadi orang yang beriman, yang senantiasa rendah hati dan juga tidak menjelekkan orang lain, bahkan menjaga amarah, juga senantiasa menghambakan diri dengan sholat kita di malam hari yang kita lakukan secara konsisten. Ini harapan Allah kepada orang yang beriman. Kemudian yang keempat, ya, yang pertama adalah rendah hati di surat Al-Furqan ini yang kita bisa ambil. Yang kedua, dia apabila dihina justru malah memberikan salam. Yang ketiga, senantiasa waktu malamnya itu banyak diisi dengan beribadah kepada Allah, baik dengan sujud maupun dengan berdiri. Terus yang keempat ini, teman-teman, bahwa orang beriman pada saat sholat senantiasa berdoa dengan kalimat yang dalam bahasa Indonesia adalah seperti ini: ya Tuhan kami, atau dalam bahasa Arab Allahumma jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Orang beriman yang sudah beribadah kepada Allah sedemikian rupa tapi tetap melakukan permintaan, permohonan, doa kepada Allah yang bunyinya tadi, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Subhanallah. Teman-teman sekalian yang berbahagia, insya Allah kita dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, hati kita, fisik kita, untuk senantiasa berpihak kepada Allah, berusaha melaksanakan perintahnya, karena ini adalah episode tentang ciri-ciri orang beriman. Kita berusaha sekuat tenaga, semampu yang kita bisa untuk senantiasa memenuhi apa yang diharapkan oleh Allah. Ini teman-teman semua. Jadi karena kehidupan manusia itu adalah penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, bahkan nikmat dan musibah itu juga kadang-kadang Allah berikan kepada hambanya untuk mengukur, menguji sejauh mana iman para hambanya, termasuk kita semua, wahai hamba Allah.
senantiasa kita tetap istiqomah, tetap tawadu, tetap wara, dan tetap qanaah dengan segala takdir yang diberikan oleh Allah. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, memang hidup di dunia ini adalah ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, beliau bersabda bahwa dunia itu adalah memang penjaranya seorang yang beriman, dan dunia ini adalah merupakan surganya bagi orang yang kafir. Kita berlindung agar kita tidak termasuk orang-orang yang kafir, dan semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah agar keimanan, ketakwaan, serta semangat, motivasi untuk selalu beramal soleh. Karena orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa tidak berlebihan di dalam kita melakukan sesuatu, tidak juga untuk syirik. Dan orang beriman, teman-teman sekalian, apabila dia bertobat kepada Allah, Allah itu senantiasa akan memberikan tobatnya kepada orang yang beriman. Sebagaimana dalam Al-Quran juga pernah diceritakan bahwa apabila orang yang beriman kepada Allah kemudian melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, mungkin dengan keterpaksaannya atau mungkin kondisional, dan dia sadar bahwa itu salah dan sudah membuat dosa kepada Allah, itu apabila orang beriman itu memohon ampun, taubat, maka Allah senangnya bagaikan seorang hamba kehilangan barang yang menjadi bekal hidupnya, kemudian ketemu kembali tanpa ada kurang sedikit pun. Maka kebahagiaan seorang hamba yang kehilangan harta kemudian kembali lagi, begitulah senangnya Allah diumpamakan kepada seorang hamba yang ketemu kembali barang yang dia damba-dambakan. Begitulah senangnya Allah apabila kita bertobat kepadanya, mengakui kesalahannya, dan mencoba untuk berusaha tidak melakukan kesalahan yang sama. Teman-teman sekalian yang berbahagia, perjalanan kita sekarang ini sudah sampai di Jalan Magelang menuju Jogja. Mungkin obrolan ini adalah bukan obrolan ringan, tapi memberikan makna dan manfaat yang besar, karena ini adalah firman Allah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin iman Islam kita, sehingga dengan kondisi apapun, karena itu adalah merupakan takdir Allah, kita diberikan kekuatan, kita diberikan keistiqomahan untuk tetap kita berada di Shiratal Mustaqim, yaitu berada di jalan yang lurus. Karena memang jalan lurus untuk menuju ridho Allah itu bukan gampang, banyak aral melintang, banyak godaan dalam segala apapun, sehingga kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita berusaha untuk selalu istiqomah dengan iman Islam kita. Jangan sampai iman, kemukminan kita, ketakwaan kita yang mungkin masih terus belajar dikotori dengan hal-hal yang menurut kita adalah tidak baik. Jaga perkataan kita, jaga perlakuan kita, jangan sampai kata-kata kita, perlakuan kita itu menjadikan suatu kesalahan baik diri maupun untuk orang lain. Demikian teman-teman sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa memberikan manfaat buat kita semua.
bisa memberikan pencerahan buat kita semua, sehingga kita termotivasi untuk selalu memiliki sifat yang rendah hati, tidak sombong, dan kita mengelola kemarahan apabila kita dihina atau dilecehkan oleh orang lain, dan kita tetap mengharapkan penilaian kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita memanfaatkan waktu malam kita dengan sekuat tenaga, bisa setiap hari alhamdulillah, bisa 1 pekan sekali alhamdulillah, mencoba untuk meningkatkan amal dengan kita mengisi malam-malam itu dengan sholatul lail, dengan sholat malam kita. Kemudian yang keempat, dan kita mohon selalu kepada Allah agar kita dijauhi dari azab jahanam, dijauhi dari siksa Allah, karena memang siapa yang berbuat kebajikan akan diberikan pahala dan surga, dan siapa yang membuat kesalahan, kemaksiatan dan segala macam yang sifatnya itu adalah kezaliman, maka Allah akan memberikan azab kepada hamba-hamba yang melakukan kezaliman dan kemaksiatan. Demikian teman-teman sekalian yang berbahagia, kita tutup kajian kita kali ini dengan membaca doa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, yaitu doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di Yogyakarta. Kita akan mempersiapkan kegiatan untuk keesokan harinya, dan kita sementara beristirahat di Yogyakarta. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di video-video berikutnya. Channel Ajo Sutarjo dengan tema wisata dan dakwah.